Hai Sobat XBT, ini adalah serial baru yang secara spesifik akan mengupas pilar pertama dari XBT Health Style, yaitu plant-based food. Saya telah menyiapkan 8 sesi, 8 episode untuk teman-teman semua. Dalam 8 episode ini saya akan menjelaskan fakta-fakta saintifik di balik plant-based food, serta saya akan tunjukkan langkah-langkah praktis yang teman-teman bisa gunakan untuk menjadikan plant-based food ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat teman-teman semuanya. Sebelum membahas plant-based food, saya mau tunjukkan satu jurnal kepada teman-teman semuanya. Jurnal ini dipublish di The American Journal of Clinical Nutrition. Judulnya adalah Ultra-Processed Food Consumption is Associated with the Acceleration of Biological Aging in the Molly-Sunny Study. Jurnal ini baru saja dipublish pada tanggal 4 November kemarin, 1 bulan yang lalu ya. Dan ini bicara tentang ultra-processed food. Apa itu ultra-processed food? Ultra-processed food adalah makanan yang telah melewati satu proses yang sangat panjang. Contohnya adalah makanan yang ada di dalam kaleng. Contohnya adalah makanan-makanan instan. Dan kita tahu itu merupakan makanan yang membanjiri supermarket kita. Dan kita tahu kecenderungan masyarakat modern suka dengan makanan-makanan yang sudah mengalami ultra processed food ini. Kecenderungan masyarakat modern sangat menggemari ultra processed food. Kenapa? Karena yang pertama tentu praktis. Dan yang kedua, harganya cenderung lebih murah dibandingkan kalau kita bicara fresh food. Dan yang ketiga, rata-rata memang enak sekali untuk dimakan. Yang membuat kita satu kali makan, kita pengen makan itu lagi dan makan itu lagi. Contohnya kalau kita di Indonesia adalah ada mie instan tertentu yang dinyatakan sebagai mie instan paling digemari di seluruh dunia. Dan ada orang tertentu yang mengkonsumsi yang seperti itu sehari 3 kali. Ultra processed food yang membanjiri supermarket kita ternyata memiliki dampak untuk kesehatan kita, teman-teman. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa konsumsi ultra processed food itu mempercepat proses penuaan biologis. Yang artinya adalah fungsi metabolisme kita akan cepat menurun, proses penuaan itu akan meningkat sangat cepat. Dan artinya adalah ini terkait dengan berbagai macam penyebab kematian yang terjadi terkait dengan berbagai macam kondisi penyakit kronis. Jadi sebelum kita membicarakan plant-based food, hal pertama yang sebenarnya harus kita lakukan adalah teman-teman harus secara sadar terencana mengambil keputusan untuk mengurangi bahkan buang semua ultra processed food dari daftar makanan yang teman-teman konsumsi sehari-hari. Sobat XBT, ketika kita bicara plant-based food atau plant-based nutrition dalam lifestyle medicine, sesungguhnya ini merupakan ancient medical wisdom, kebijaksanaan dari kedokteran masa lalu. Tokoh kedokteran masa lalu yang pernah mengatakan let your food be your medicine adalah Hippocrates. Dan itu merupakan pemahaman medis masa lalu yang ketika digali ulang dalam penelitian-penelitian modern ternyata memang benefitnya sangat besar. Dalam episode kita kali ini dan total 8 episode mendatang, saya menggunakan literatur utama yang berjudul The Benefits of Plant-Based Nutrition yang dipublish oleh American College of Lifestyle Medicine. Nah teman-teman, dalam literatur ini, literatur setebal 180 ini, seperti teman-teman lihat, di sana bicara tentang diet quality, bicara tentang obesity, type 2 diabetes atau diabetes tipe kedua, cardiovascular disease atau penyakit kardiovaskuler, chronic kidney disease atau penyakit ginjal menahun, enteral nutrition, reproductive cancer atau kanker fungsi-fungsi reproduksi, autoimmune disease, bahkan kemudian bicara longevity and quality of life. Dari dasar literatur utama inilah saya akan mengulas untuk teman-teman semuanya supaya teman-teman bisa mengetahui betapa dahsyatnya warisan dari ancient medical wisdom ini. Yang ternyata kemudian ketika digali ulang bahkan sekarang bidang ini menjadi satu spesialisasi baru teman-teman. Makanya di Amerika ada namanya American College of Lifestyle Medicine. Ini adalah spesialisasi baru di mana ada dokter-dokter yang secara khusus dilatih untuk mengimplementasikan berbagai macam gaya hidup untuk pencapaian tujuan kesehatan. Dan channel kita, XBT Health Style ini, adalah channel yang memang mempromosikan lifestyle medicine. Dan pada episode kita kali ini dan 8 episode yang akan datang, kita akan secara spesifik mengulas pilar yang pertama, yaitu plant-based food, plant-based nutrition, supaya teman-teman bisa mendapatkan dasar-dasar yang objektif dari penelitian-penelitian ilmiah, sehingga teman-teman bisa dengan kemantapan hati ketika teman-teman mengimplementasikan plant-based food atau plant-based nutrition sebagai bagian dari gaya hidup sehat teman-teman semuanya.
Sobat XBT, selain literatur utama yang sudah saya tunjukkan kepada teman-teman tadi, ada 3 jurnal yang secara khusus saya gunakan untuk episode kita yang ke-20 ini. Yang pertama adalah jurnal yang berjudul Diet Strategies for Promoting Healthy Aging and Longevity, an Epidemiological Perspective. Dalam jurnal ini, ternyata ada satu fakta bahwa pola konsumsi masyarakat tertentu di area tertentu itu terkait dengan bagaimana mereka bisa bertambah umur, tetapi dalam kondisi yang tetap sehat. Yang pada akhirnya di komunitas-komunitas itu mereka punya kecenderungan punya umur yang lebih panjang dibandingkan orang-orang yang berada di komunitas-komunitas yang lain. Komunitas-komunitas atau masyarakat yang ternyata memiliki kondisi menjadi tua dengan kondisi kesehatan yang baik dan kemudian cenderung umur panjang, ternyata adalah kebanyakan orang-orang ini mengkonsumsi makanan yang berbasis pada tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian. Ketika orang banyak mengkonsumsi makanan-makanan seperti ini, yang selalu kita sebut sebagai makanan plant-based diet atau plant-based food ini, ternyata ini mempromosikan healthy aging, meningkatkan pencapaian bagaimana orang menjadi tua dalam kondisi sehat dan bahkan meningkatkan longevity, membuat mereka bisa berumur cenderung panjang dibandingkan dengan mereka yang pola konsumsinya tidak seperti itu. Jurnal kedua yang saya gunakan dalam episode kali ini adalah Pro-Vegetarian Dietary Patterns and Mortality by All Cause and Specific Cause in an Older Mediterranean Population. Nah, ini membicarakan komunitas di daerah Mediterranean, ya, yang kita tahu sangat terkenal pola makannya Mediterranean diet. Dan ternyata kelompok masyarakat yang terbiasa mengkonsumsi Mediterranean diet yang kita tahu itu adalah predominan plant-based, sangat banyak didominasi dengan makanan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan, sayur, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan tentu untuk Mediterranean diet mereka tambahkan juga di situ mereka mengkonsumsi banyak ikan. Ternyata di sini hasilnya adalah menurunkan risiko kematian dengan berbagai macam penyebab. Risiko kematian karena serangan jantung, risiko kematian karena stroke, risiko kematian karena gagal ginjal, risiko kematian karena kanker, itu menurun tajam. Ujung akhirnya apa? Sama teman-teman, longevity. Umur mereka cenderung lebih panjang dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang pola konsumsinya mengikuti pola konsumsi yang saya tunjukkan di depan. Yaitu apa? Mereka yang terbiasa mengkonsumsi ultra processed food. Yang dalam jurnal yang tadi saya tunjukkan kepada teman-teman, ultra processed food itu mempercepat proses terjadinya penuaan secara biologis. Umur kronologis akan bergerak secara konsisten, tetapi umur biologis orang tertentu bisa sangat cepat, orang tertentu bisa lambat. Kalau umur biologis kita bergerak sangat cepat, artinya kita sangat cepat menua secara biologis, dan sebaliknya, kalau umur biologis kita bergerak lambat, maka kita akan cenderung awet muda, awet sehat, mengalami longevity. Inilah dampak yang sangat utama ketika kita membicarakan plant-based food. Kalau teman-teman ingin sehat, ada cara yang sangat sederhana. Pikirkan untuk teman-teman menggunakan konsep plant-based food ini sebagai gaya hidup sehat teman-teman, sebagai bagian dari cara teman-teman mengkonsumsi makanan sehari-hari. Jurnal ketiga teman-teman berjudul Life Expectancy Gains from Dietary Modification, a Comparative Modeling Study in 7 Countries. Nah, ini bicara tentang life expectancy teman-teman. Bicara tentang umur harapan hidup yang diteliti di 7 negara. Lagi-lagi ditemukan fakta yang terkait dengan longevity tadi, bahwa ketika orang itu pola makannya lebih banyak didominasi dengan makanan yang bersumber dari tanaman, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, ternyata memiliki umur harapan hidup lebih tinggi dibandingkan mereka yang pola konsumsinya mengikuti pola yang saya tunjukkan di bagian awal, yaitu mengkonsumsi terlalu banyak ultra processed food. Jadi teman-teman, ini pilihan teman-teman semuanya sekarang. Kalau teman-teman ingin awet muda, awet sehat, mengalami longevity, jangan biasakan untuk mengkonsumsi ultra processed food. Meskipun itu praktis, enak, dan harganya lebih ekonomis, tetapi pada ujung akhirnya teman-teman membayar lebih mahal. Kalau teman-teman mengkonsumsi makanan ultra fruit yang kelihatannya murah di depan, ujung akhirnya teman-teman akan mengalami risiko kesehatan yang sangat buruk dan harganya menjadi lebih mahal. Apalagi pada akhirnya juga teman-teman akan kehilangan kualitas hidup yang semestinya teman-teman bisa nikmati kalau teman-teman mengelola kesehatan dengan baik dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang berbasis pada tumbuh-tumbuhan, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. 3 jurnal yang saya gunakan ini ditambah dengan literatur utama yang tadi saya tunjukkan kepada teman-teman, menegaskan betapa
mengapa plant-based food itu membuat kita memiliki umur harapan hidup lebih tinggi. Bukan hanya itu, bahkan kesehatan kita pun akan terawat dengan sangat baik. Ada satu konsep yang teman-teman perlu tahu, konsep itu disebut dengan compression morbidity. Compression morbidity adalah satu konsep di mana kita itu bisa memperpendek masa sakit ketika kita ada di muka bumi. Umur hidup saya meyakini ditentukan oleh Tuhan dan kita menyebut itu lifespan. Tetapi ketika kita bicara umur sehat, ketika kita bicara masa sehat, yaitu health span, itu merupakan pilihan kita masing-masing, teman-teman. Kalau kita mengambil pilihan untuk bergaya hidup sehat, maka health span kita akan mendekati lifespan kita. Semakin tinggi health span kita dan mendekati lifespan kita, katakanlah pencipta telah menentukan kita dengan jatah umur hidup 80 tahun. Kalau kita mengelola kesehatan dengan sangat baik, bisa jadi kita pun bisa memiliki health span, masa sehat 80 tahun juga. Bayangkan kalau itu terjadi. Kita sampai umur 80 tahun, umur di mana kita akan kembali kepada pencipta, tapi kita masih memiliki kualitas kesehatan yang sangat bagus. Barangkali ketika itu terjadi adalah sore hari kita masih bisa bercengkrama dengan keluarga kita, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan cucu. Kita menikmati makan malam bersama yang begitu indah. Lalu kita tidur dan tidak pernah bangun lagi. Itu namanya adalah compression morbidity. Kebalikan dari itu, kalau orang tidak merawat kesehatan dengan baik, pencipta memberi jatah dia umur 80 tahun katakanlah. Tapi kalau umur 60 tahun dia kena stroke, 20 tahun dia akan menderita, 20 tahun dia akan susah dan membuat susah orang lain, membuat susah orang-orang yang mereka kasihi, membuat susah anak cucunya, membuat susah keluarganya, suami maupun istrinya. Ini merupakan pilihan masing-masing, teman-teman. Tetapi kalau kita pengen memiliki longevity, kita pengen mengalami aging dalam kondisi healthy, menua dalam kondisi sehat, kita pengen mengalami compression morbidity, ikuti pilar pertama ini dengan serius. Plant-based food. Jadikan itu bagian dari gaya hidup teman-teman semuanya. Sobat XBT, manfaat plant-based food terkait dengan longevity, umur panjang telah kita bicarakan. Tetapi rupanya bukan cuma itu manfaat baik dari plant-based food. Dalam jurnal yang berikut ini jurnal terakhir yang saya gunakan untuk episode ini, yang berjudul Vegans, Vegetarians, Fish Eaters, and Meat Eaters in the UK show discrepant environmental impact. Jadi dalam jurnal ini diteliti tentang pola makan orang yang berbasis pada tumbuh-tumbuhan atau berbasis pada hewan. Ternyata mereka yang mengkonsumsi makanan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan, pola makan itu ramah terhadap lingkungan. Dampak buruk yang ditimbulkan konsumsi makanan yang berbasis pada daging terhadap climate change, terhadap global warming sangat mengerikan. Tetapi ketika kita menggunakan makanan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan, dampak buruknya itu adalah 25% dibandingkan kalau kita makanan berbasis pada daging. Yang artinya daging itu punya dampak buruk 75% lebih tinggi dibandingkan kalau kita mengkonsumsi makanan dari tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan dari tumbuh-tumbuhan, ini dikatakan pola konsumsi itu membuat ini ramah lingkungan. Jadi dalam proses pertanian dan peternakan, proses pertanian ini justru berdampak bagus terhadap lingkungan. Sementara peternakan, ketika orang beternak sapi, beternak binatang-binatang yang dikonsumsi itu, ternyata punya dampak sangat buruk terhadap climate change, global warming, penggunaan air, dan itu merupakan sesuatu resiko terhadap lingkungan yang sangat buruk. Jadi teman-teman, kalau kita menerapkan pilar pertama dari XBT Health Style, yaitu plant-based food, kita bukan hanya berbuat kebaikan untuk tubuh kita sendiri atau diri kita sendiri, tetapi kita sedang berbuat kebaikan untuk lingkungan kita, alam kita. Yang dikatakan di sana bahwa kalau kita mengkonsumsi makanan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan, dampak negatifnya hanya 25% dibandingkan kalau kita mengkonsumsi makanan yang berbasis pada binatang. Jadi teman-teman, dengan pola konsumsi kita plant-based food, kita akan berbuat baik untuk lingkungan kita, untuk bumi yang kita tempati, dan ujung akhirnya kita sedang mewariskan sesuatu yang baik buat anak cucu, cicit pada generasi-generasi yang akan datang. Plant-based food bukan hanya membuat kita mengalami longevity, tetapi ternyata plant-based food juga bisa menyebabkan lingkungan kita, bumi kita pun mengalami longevity. Teman-teman, jangan pernah lupa, sehat itu murah, sakit itu mahal. Salam sehat, XBT Health Style.